Shalom saudara-saudara yang terkasih. Izinkan saya bertanya, pernahkah saudara menemui orang-orang yang gila hormat? Mungkin di tempat kerja, mungkin di lingkungan sekolah, mungkin di circle pertemanan kita, atau mungkin di circle pelayanan kita di gereja maupun di persekutuan doa kita. Mungkin saat ini saudara sedang memikirkan nama-nama orang-orang yang kita kenal yang menurut kita, wah sepertinya dia ini gila hormat deh. Wah sepertinya si dia itu gila hormat. Tapi mari, saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan ini. Apakah saudara yakin bahwa saudara dan saya ini tidak termasuk orang-orang yang gila hormat? Jangan-jangan kita adalah orang yang gila hormat. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita yakin bahwa kita bukan termasuk pelayan gila hormat? Saat ini, beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membuka dalam Alkitab dan melihat kembali ciri-ciri pelayan gila hormat. Mari kita buka bersama, kita baca dalam kitab Galatia, pasal yang pertama, ayat yang ke-10-12. Begini firman Tuhan, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus." Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menjelaskan sedikit latar belakang dari surat ini. Surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, yang mana saat itu jemaat Galatia sedang diserang oleh pengajaran-pengajaran sesat. Kita bisa baca ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan bahwa ada orang-orang yang memberitakan Injil lain, Injil palsu yang berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Paulus. Dan rupa-rupanya ternyata di sana ada orang-orang golongan Yahudi yang mengajarkan kepada mereka bahwa keselamatan itu harus dikerjakan juga dengan melakukan hukum Taurat. Dan orang-orang ini merendahkan Paulus. Mereka mengatakan Paulus itu loh apa, ketemu Yesus aja gak pernah. Paulus itu cuma ingin ambil hatimu doang. Paulus itu cuma ingin berusaha mengajarkan ajaran supaya kamu itu gak berat, supaya kamu suka sama Paulus. Nah akhirnya Paulus dengan surat ini menyatakan dengan tegas, kalau ada orang lain memberitakan Injil selain yang aku beritakan, itu sesat, terkutuklah dia. Dan masuk ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Nah, kita temukan kata jadi bagaimana sekarang di ayat 10 tadi. Adakah aku cari kesukaan manusia? Aku ngomong kayak gitu tadi itu, apakah supaya kamu senengi? Tapi di situ kita menemukan Paulus mengatakan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Kita melihat bahwa Paulus tidak mengejar hormat manusia, Paulus tidak gila hormat. Dia tidak mencari pujian manusia. Bapak Ibu Saudara, ciri pertama dari pelayan yang gila hormat adalah mencari pujian manusia. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita coba renungkan kembali. Adakah dalam melakukan kegiatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita sehari-hari, kita masih berfokus pada mencari pujian manusia? Bapak Ibu Saudara, ketika kita menggapai prestasi, melakukan apapun untuk mencari pujian manusia, sesungguhnya kita bukanlah hamba Kristus. Sebab orang yang merupakan hamba Kristus sesungguhnya pasti akan berjuang untuk menyenangkan tuannya, yaitu Kristus. Kata hamba dari bahasa Yunani doulos artinya budak. Budak itu tidak lagi memiliki hak atas hidupnya, hak hidupnya dimiliki oleh tuannya. Dan kita tahu Tuhan kita Kristus, hak hidup kita sepenuhnya ada dalam tangan Kristus. Tapi ini kabar baiknya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik. Dia mati untuk kita para hambanya supaya kita beroleh hidup. Bapak Ibu Saudara, hari ini saat kita menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus, seharusnya kita mulai berpikir untuk berhenti mencari pujian manusia dan mulai menyenangkan Allah. Sebab yang seharusnya kita kerjakan bukan mencari pujian manusia, tetapi membawa manusia-manusia yang lain memuji Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, mari di momen ini kita cek kembali kehidupan kita dan kita ambil satu komitmen untuk bertobat. Ciri selanjutnya bisa kita temukan di ayat yang ke-11-12. Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan Injil yang diberitakan oleh Paulus, Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia.
Karena bukan ajaran manusia. Di ayat 12-nya dikatakan, dan Injil yang diperoleh Paulus adalah wahyu, pewahyuan, penyataan, revelation dari Kristus itu sendiri. Kita tahu bagaimana kisah Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat kalau orang fokusnya, inginnya, pelayan gila hormat itu cirinya adalah mengajarkan pengajaran manusia. Hari ini saya ingin menanyakan bagaimana dengan kita hari ini. Apakah pengajaran kita, perjalanan hidup kita itu mengajarkan pengajaran manusia? Bapak Ibu Saudara, saat kita bicara pengajaran itu nggak selalu apa yang kita katakan. Karena pengajaran itu juga berdampak, nampak dari kehidupan kita, perbuatan kita. Pengajaran apa yang kita pegang, kita yakini, kita hidupi, itu akan nampak lewat perbuatan kita sehari-hari. Saat kita meyakini Injil Kristus, maka Injil Kristus itulah yang nampak. Namun sebelum kita berangkat lebih jauh lagi, mari kita lihat lebih dulu apa yang dimaksud dengan ajaran manusia dan apa yang dimaksud dengan ajaran Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Di surat ini yang dinyatakan adalah pembenaran kita di hadapan Allah oleh karena iman. Itulah Injil yang sedang diajarkan oleh Paulus, sedangkan orang-orang Yahudi tadi mengajarkan bahwa kita dibenarkan oleh Allah. Orang-orang di sana dibenarkan oleh Allah melalui perbuatan melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan oleh Allah karena iman dalam Yesus Kristus, dan itu pemberian. Bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah kita memegang pengajaran, menghidupi pengajaran kebenaran kita karena perbuatan baik? Dan itu nampak lewat perbuatan kita. Dan perbuatan kita di keluarga, misalnya kita orang tua, anak-anak kita bisa melihat, dan itu menjadi pengajaran yang mereka lihat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kebaikan untuk dibenarkan Allah, kita akan berjuang mati-matian, kita berusaha berbuat baik supaya kita beroleh kebenaran di hadapan Allah. Tidak ada ketulusan dalam perbuatan baik itu. Bandingkan dengan saat kita tahu kita sudah dibenarkan, kita berbuat baik sebagai ucapan syukur, dan kita ingin orang-orang lain juga merasakan kebaikan yang kita terima dari Kristus. Injil Kristus diberitakan lewat kehidupan kita bisa masuk ceritakan bagaimana Yesus Kristus mengubah kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya pun saat kita memegang pengajaran manusia bahwa hidup kita dibenarkan oleh karena perbuatan baik kita, pada akhirnya kita akan kelelahan, Bapak Ibu Saudara. Lelah loh, capek. Ketika kita akhirnya berjuang, berusaha, berbuat baik, pada titik tertentu manusia mungkin pasti akan lelah. Dan mungkin saat ini beberapa dari kita mulai merasa lelah mengiring Tuhan karena kita menghidupi pengajaran manusia dan kita mengajarkan pengajaran manusia. Bapak Saudara, jadi orang yang gila hormat, mencari pujian manusia, mengajarkan pengajaran manusia, itu ternyata capek loh. Tapi inilah kabar baik bahwa hari ini oleh karena kasih karunia Allah, kita diizinkan bertemu dengan kebenaran yang sejati yang ada di dalam Kristus. Dan saat kita bertemu dan menghidupi kebenaran ini, di dalam Yesus ada pemulihan. Bapak Ibu Saudara, mari kita cek kembali apakah dua ciri ini ada dalam hidup kita. Apakah sebagai pelayan Tuhan kita masih mencari pujian manusia, mengejar pujian manusia? Apakah dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan kita masih mengajarkan pengajaran manusia? Inilah momen untuk kita bertobat kembali dan kembali kepada kebenaran yang sejati, memuliakan Allah dan mengerjakan pengajaran Kristus dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat, ujungnya kembali lagi ke Kristus. Hidup kita oleh Kristus dan untuk Kristus. Ini yang disebut dengan kristosentris. Pada akhirnya bahwa hidup kita bukan lagi kita, tapi Kristus. Mari di momen ini kita ambil kembali satu komitmen. Tuhan, aku mau kembali bertobat, aku mau kembali kepadamu. Aku tidak lagi mencari pujian manusia, aku tidak lagi mengejar, mengerjakan, mengajarkan pengajaran manusia. Aku ingin hidup untuk Kristus. Dan hidup kita akan memberitakan Injilnya. Tuhan Yesus memberkati.